Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas sejarah dan filosofi Nusantara. Ketika kita mendengar nama Semar, yang terlintas mungkin adalah sosok humoris, sederhana, dan pengasuh para satria Pandawa. Namun, hari ini kita akan menggali lebih dalam. Semar bukanlah sekadar tokoh fiksi atau pelawak. Ia adalah salah satu misteri spiritual terbesar di tanah Jawa, personifikasi hidup dari ajaran monoteisme kuno Nusantara. Kapitayan, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah Semar adalah nabi atau utusan Tuhan? Versi Jawa, mari kita telaah dari akarnya. Dalam mitologi Jawa, khususnya lakon Paramayoga, Semar adalah putra dari Sang Hyang Tunggal. Ia diturunkan ke bumi dengan satu tugas mulia, menjadi pamong, pengasuh, dan pembimbing. Dalam perspektif Kapitayan, sebuah ajaran monoteisme purba Jawa, Semar adalah perwujudan dari nur atau cahaya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo adalah konsep Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kosong dan tak terjangkau. Semar adalah manifestasi batiniah dari Toyo, ditugaskan untuk membimbing manusia agar tetap berada di jalan tuntun bimbingan Tuhan. Lihatlah, konsep ini sangat mirip dengan peran seorang nabi atau utusan. Para wali songo saat mendakwahkan Islam tidak berusaha menghapus Semar. Mereka justru menggunakannya. Mereka melihat bahwa karakter Semar jujur, rendah hati, namun menyimpan hikmah yang sangat dalam, sudah mencerminkan sifat-sifat kenabian. Semar adalah simbol bahwa kebenaran sejati seringkali datang dari sosok yang secara fisik terlihat biasa atau bahkan rendah di mata dunia. Untuk memahami kekudusan Semar, kita harus menelaah filosofi di balik bentuk fisiknya yang paradoksal. Bentuk Semar adalah simbol dari sifat-sifat ketuhanan yang tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Ambil contoh wajahnya. Ia memiliki wajah yang menangis, namun mulutnya tersenyum. Ini melambangkan duka duniawi yang harus dihadapi manusia, sekaligus sukacita surgawi yang dijanjikan. Ini adalah paradoks iman. Lalu, bentuk tubuhnya, ia digambarkan sebagai pria, namun memiliki payudara atau androgini. Ini adalah representasi bahwa Tuhan tidak berjenis kelamin. Tuhan meliputi maskulin dan feminin, keras dan penuh kasih sayang. Tubuh Semar yang bulat melambangkan jagat raya yang bulat, namun sekaligus melambangkan kekosongan atau Toyo. Ia adalah wadah dari segala isi, namun ia sendiri adalah ketiadaan. Dan yang paling penting, jari Semar selalu menunjuk ke atas. Ini melambangkan tauhid. Semar selalu menunjuk ke arah satu, yakni Sang Hyang Toyo, yang kemudian di zaman Islam dikenal sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana Islam masuk dan berdialog dengan Nabi versi Jawa ini? Ada sebuah narasi penting dalam babat yang menceritakan kedatangan Syekh Subakir, salah satu utusan awal penyebar Islam ke tanah Jawa. Dikisahkan, Syekh Subakir harus bernegosiasi dengan Semar, yang saat itu digambarkan sebagai danyang atau penjaga spiritual Pulau Jawa. Dalam diskusi spiritual ini, Semar digambarkan sebagai sosok purba yang kekal, yang telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Semar menyambut Islam, namun dengan satu syarat: Islam harus menghargai Jawanya orang Jawa. Ini adalah metafora sejarah yang luar biasa, menunjukkan bahwa ajaran monoteisme asli Nusantara, yaitu Kapitayan, pada dasarnya selaras dengan Islam. Ia hanya perlu diberikan wadah syariat yang benar, bukan dihapuskan secara total. Semar adalah pondasi tauhid yang mempermudah
Wah, inilah mengapa Sunan Kalijaga menempatkan Semar di barisan terdepan punakawan. Semar sering dikaitkan dengan bahasa Arab, Samir, sang penghibur, atau pendamping, atau mismar, paku yang kokoh. Bagi Wali Songo, Semar adalah simbol syahadat, fondasi iman. Tanpa Semar, para Pandawa yang sering disimbolkan sebagai rukun Islam tidak akan pernah menang dalam pertempuran spiritual dan fisik mereka. Ini menunjukkan bahwa roh atau jiwa Nusantara yang ada pada Semar sebenarnya adalah modal utama bagi tegaknya Islam di tanah Jawa. Jadi, kesimpulannya, apakah Semar itu nabi? Para ahli sejarah spiritual sepakat, Semar bukanlah nabi dalam pengertian syariat Islam, seperti 25 nabi yang wajib diyakini. Semar adalah arketip spiritual atau guru sejati. Ia adalah cara orang Jawa kuno mengingat ajaran tauhid yang mungkin pernah dibawa oleh seorang nabi ke Nusantara di masa prasejarah yang terlupakan. Bagi Wali Songo, Semar adalah jembatan yang membantu rakyat Jawa mengenali Allah tanpa merasa terasing dari jati diri mereka sendiri. Seluruh perjalanan dakwah dari Syekh Jumadil Kubro hingga strategi kebudayaan Sunan Kalijaga bermuara pada satu titik, harmonisasi. Islam datang bukan untuk mematikan Semar, melainkan untuk memakaikan baju takwa pada Semar agar ia bisa kembali pada Sang Hyang Toyo yang kini dikenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semar adalah bukti kearifan lokal Nusantara, sebuah dialog abadi antara tradisi dan wahyu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kekayaan spiritual ini. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.